Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersa Tangel, mahasiswa semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang relevansi pemikiran politik Indonesia terhadap perkembangan tata pemerintahan dan politik Indonesia saat ini. Membangun tata pemerintahan yang baik adalah mengubah cara kerja pemerintah, membuat pemerintah akuntabel, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman tata pemerintahan yang baik juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun tata pemerintahan yang baik adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani fasilitas yang ada. Perkembangan politik Indonesia saat ini, masa penjajahan Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan, yaitu perdagangan rempah-rempah, adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini, serta mulai menciptakan kerangka politik dan batasan-batasan baru. Orde Lama Soekarno, Presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi, setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960. Orde Baru Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun ketika ekonomi domestik, dasar legitimasi kekuatannya, runtuh pada tahun 1990-an, Soeharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Demikian untuk pembahasan singkat saya tentang relevansi pemikiran politik Indonesia terhadap perkembangan tata pemerintahan dan politik Indonesia saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Buat teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung untuk kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa kita kenal dengan UNPI. Universitas kami memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan program profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi ilmu politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan program studi teknik sipil. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Mari juga
gabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.